Pernah saya bilang orang yang tidak percaya dukun itu batal syahadatnya, karena dukun itu adalah orang yang melakukan hal supranatural berkaitan dengan goib gitu loh. Sementara di dalam rukun iman, kalau kita bicara agama Islam, itu ada, kita harus percaya goib di dalam rukun iman. Wow guys, sangat rusak juga ini orang ya. Tadi antum sudah dengar pernyataannya ya. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai dukun maka syahadatnya tertolak. Ini orang stres bin gila ya, bin tidak sehat. Ya jelas-jelas sabda baginda Rasulullah SAW bahwa an atau arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi arrafan itu adalah peramal, au kahinan atau dukun. Ini dukun dilarang didatangi. Rasulullah ini yang bersabda, fasaddaqahu bima yaqulu, dan maka mereka itu mempercayai apa yang mereka katakan. Faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia kafir atas apa yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu jelas-jelas kafir. Maka guys, hal seperti ini sangat berbahaya. Ini bisa membengkokkan akidah para kaum muslimin. Ini bahaya sekali. Kalau bisa para pengacara-pengacara seperti ini, pengacara dukung ya, hati-hati kalau dalam berbicara. Ini kita bisa laporkan balik ini. Ini bahaya sekali. Bahkan di YouTube-nya Atta Halilintar, di podcastnya itu yang sempat masih dipotong-potong itu, kalau tidak dihapus ini sangat membahayakan. Bahkan dia ngotot supaya tidak dihapus. Paling berbahaya ini guys. Hati-hati ngomongnya seperti ini, bahwa kau mencoba untuk bagaimana membahasakan bahwa harus orang ini, harus semua orang Islam percaya kepada dukun. Kapan tidak maka syahadatnya tertolak. Ini sangat berbahaya. Dan diingatkan bahwa rukun iman itu ada 6. Tidak ada kepercayaan mempercayai dukun. Memang kita diwajibkan mempercayai hal yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Kita harus percaya gaib. Gaib yang mana dimaksud? Bukan dukun. Gaib yang dimaksud di sini adalah gaib yang mana gaib itu yang tidak nampak oleh mata, seperti surga, neraka, seperti setan, seperti malaikat, Allah, dan yang tidak nampak oleh mata lah. Tapi kalau dukun nampak oleh mata, dukun itu bisa dicampur, bisa dipekok kepalanya ya, bisa diketok kepalanya, yaitu nyata itu. Jadi jangan sembarang ngomong ya. Coba perbaiki bahasanya, karena bisa jadi akan menjadi polemik di tengah umat. Ini akan membuat umat semakin parah berpikirnya kalau antum memaksakan untuk membuat kita percaya kepada dukun, bahwa dia masuk dalam kepercayaan dan tidak bisa kita diterima syahadat kalau tidak mempercayai dukun. Hati-hati ya. Bahasa ini sangat berbahaya sekali. Tuh teman-teman yang masih penasaran, coba lihat tadi yang di bagian depan itu sangat apa ya, video di bagian depan tadi ya, itu sangat membingungkan kita. Bahkan Rasulullah sendiri itu menyampaikan jangan mendatangi arrafan au kahinan fasaddaqu bima yaqulu. Jangan kalian datangi yang namanya peramal yang mengetahui masa depan orang, au kahinan atau dia dukung ya, kecuali dukung beranak ya. Kalau baik batu makai. Kecuali kalau dukung beranak ya, kalau dukung beranak mungkin boleh. Dan kita umat Islam ini memang diwajibkan untuk yuqimunas shalah, mendirikan salat, dan diwajibkan juga untuk memahami, mempercayai hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib, yaitu orang-orang yang mempercayai hal yang gaib, yang paham gaib, tapi wa yuqimunas shalah, tapi mereka salat. Ya, kau mungkin tidak tahu bagaimana salat ke tidak. Wallahu alam. Jelasnya itu kembali. Hati-hati, orang ini kayaknya rada-rada tidak sehat. Saya takutnya karena dia cuma pandai berbicara, padahal dia tidak tahu tentang masalah keagamaan. Inilah kalau bukan ahlinya berbicara. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika sesuatu dipegang atau sesuatu orang yang bukan ahlinya berbicara, ya itu seumpama ya, maka tunggu kehancurannya. Apalagi sesuatu hal dipegang sama bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini namanya orang sota. Sangat-sangat berbahaya sekali sampai mengatakan hal seperti demikian, bahwa mencari mengotak-atik kalimat bagaimana supaya dia membahasakan bahwa orang yang tidak percaya dengan perdukungan maka ditolak syahadatnya. Itu sangat-sangat wow,
ini orang tidak jelas ya. Ulama juga bukan, ya apa dah. Ya tidak sembarang harus menerima fatwa-fatwa kalimat-kalimat seperti ini. Ya ulama itu yang bisa berfatwa, ya ada jenjang dia harus paham hafizul Quran dia. Ini mungkin yang dia hafal cuma juz alpukat, juz melon, juz mangga. Yang kedua ya hafizul hadis. Yang ini penghafal hadis, mungkin hadisnya cuma di Google nambi, begitu lobet HP-nya, lobet kotanya, lobet hadisnya. Yang ketiga itu adalah dia tahu baca kitab gundul. Ya yang gondrong saja susah dia baca, apalagi yang gundul ya. Makanya saya kembalikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan untuk mempercayainya, mendatanginya pun, mendatangi dukun atau peramal itu dilarang. Itu dilarang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Man ata'arrafan aw kahinan faqad fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Makanya siapa yang mendatangi orang-orang yang peramal dan pendukung, ya dukun, dia tahu masalah dukun-dukun. Dan ini dukun yang dimaksud dukun-dukun yang seperti yang diceritakan di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dukun yang memerintahkan jin untuk mencuri berita di atas langit. Bukan dukun yang sekarang ya, seperti dukun beranak ya. Ya memang tidak semua dukun sih, tapi dukun yang dimaksud ini adalah dukun-dukun yang menggunakan mantra-mantra, yang menggunakan kalimat-kalimat atau menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menipu orang. Itu yang tidak dibolehkan. Ya kalau dukun pengurut atau tukang urut atau tukang kasih melahirkan orang ya mungkin dengan menggunakan kebiasaannya, keahliannya, ya itu tidak masalah demi untuk kebaikan. Tapi yang bermasalah ini adalah dukun-dukun yang banyak menipu orang dengan cara tipu-tipu daya yang mereka gunakan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.